semua yang bersandar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, sifat dan sikap, disebut dengan hadis, ya. Kalau itu kemudian dijadikan jalan hidup untuk diikuti, disebut dengan sunnah. Terkurikulumkan jadi apa? Jadi sunnah, ya. Kemudian ketika masuk kepada aspek hukumnya yang saat dikerjakan, ini ya, dia mendapatkan pahala. Nah, itu yang sering kita dapati kan, kalau tak mampu melakukan itu karena uzur tertentu pun tidak berdosa, ya kan? Jadi terjemahannya lebih enak seperti itu. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, artinya ada tambahan di sini. Ini poinnya, ya kan? Kalau tak mampu dilakukan karena uzur tertentu, maka tidak menjadi dosa, nggak apa-apa gitu, ya. Tapi kalau bisa Anda kerjakan, maka mendapatkan potensi apa? Pahala. Ini gambarannya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau kita ngajinya masuk ke kaidah fikih, misalnya di fikihnya, ya maka kita akan temukan sunnah itu nanti bersandingnya dengan apa? Dengan turunan hukum di antara 5 hukum itu, ya. Jadi mulai pertengahan nanti ada ibahah, ya, satu yang kebolehan, nanti ketika boleh disebut dengan mubah, geser ke kanan jadi sunnah penekanannya, ke kanannya lagi jadi wajib, ke kiri jadi makruh, kiri lagi jadi haram. Jadi kalau kita jemari kita ini 5, ya, Allah ciptakan, ya, pada umumnya kita dapati 5, ini juga jadi standar pengetahuan hukum kalau kita ngaji di fikih, ya. Balik ke sini. Nah, ini nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk melengkapi pahala-pahala ini. Karena itu disebut dengan sunnah, ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga di setiap amalan nafilah ini ada keutamaannya yang tentunya berbeda dengan keutamaan sholat apa? Fardu, ya. Dari subuh sampai dengan isya tentu utama, ya, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, memberikan ketenangan kepada jiwa, mempercepat pengabulan doa, kan, merubah perilaku jadi lebih baik. Itu amalan-amalan sholat fardu. Jadi sholatnya 5 waktu, keutamaannya yang pokok juga 5. Pernah kita uraikan, silakan rujuk kembali. Nah, sedangkan yang ini sholat-sholat nafilah yang dihukumi sunnah, ya, dihukumi apa? Sunnah. Nanti kita akan kaitkan kenapa lebih banyak disebutkan sunnahnya, viral namanya, dibandingkan dengan nafilah, karena ada aspek yang ini, yang ketiga ini, keutamaan. Ternyata di setiap sholat nafilah itu akan ditemukan keutamaan-keutamaan yang bahkan boleh jadi nggak didapati dalam sholat fardu, ya. Nanti kita lihat ragamnya. Misal sering kita dapati sholat yang rawatib yang tersusun, ya, bersanding dengan sholat-sholat fardu. Misal 2 rakaat sebelum subuh tadi kan, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kalau tak mampu 4 jadi 2, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. 2 rakaat setelah zuhur, kan, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, kan. Nanti ada yang rawatib itu yang 12, ya. Nah, itu diantara keutamanya apa? Memberikan kelengkapan kepada sholat fardu dari segi kehusyuan, segi pahala. Nanti ada sholat mutlak, ya, ada yang waktunya dekat dengan sholat fardu, ada yang terpisah jauh. Seperti yang dekat-dekat itu misalnya 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nanti ada yang agak mendekat lagi misalnya tapi ada jeda seperti salat syuruk, ya kan? Nah, yang hadisnya sangat viral sekali. Nanti kita akan masuk ke situ juga, ya. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat fardu subuh dengan berjamaah. Nanti tafsirnya kita akan bahas kemudian, apakah di masjid atau cukup berjamaah, ya. Kemudian tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tiba awal duha, yaitu syuruk, ya. Kemudian dia tsumma yusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat. Fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Kata Nabi, sempurna, ya. Nah, ini di antara